Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya Tuhan janji-Mu, ku percaya Tuhan Engkau sumber keselamatanku. Ku percaya Tuhan Engkau sumber kekuatanku. Ku percaya Tuhan Engkau sumber damai sejahteraku.
Engkaulah segala-galanya dalam hidupku Tuhan. Engkaulah nafas dalam kehidupanku. Ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan. Ku mau terus dekat denganmu, tak mau ku jauh darimu. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupanku. Ku berjalan setiap waktu terus mengandalkanmu Tuhan. Karena keberhasilanku menjalani hari demi hari, itu semua karenamu Tuhan. Haleluya, Engkau menjadikan kami pemenang. Janjimu ya dan amin, tak pernah meleset sedikit pun. Terima kasih Tuhan. Ku mau terus bermazmur untukmu Tuhan, bernyanyi dari dalam hatiku untukmu. Yesus Allahku, Yesusku Tuhanku, terpujilah Engkau ya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin, amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan.
Engkau Allah yang tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau menguatkan iman percaya kami kepadamu. Karena kami tahu persis Engkau Allah yang tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Walaupun seringkali kami tidak setia, Tuhan. Biar renungan pada pagi hari ini Tuhan berkati, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami semua. Biar renungan ini boleh memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, Shalom semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Elia. Kalau saudara sempat membuka Alkitab, mari kita baca bersama-sama dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11 sampai 13 saya bacakan. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ayat 13, sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara-saudara, ayat ini merupakan pembicaraan Tuhan dengan Elia. Tuhan sedang berperkara dengan Elia karena Elia sedang mengalami satu kelelahan rohani yang amat sangat parah. Nah, dimulai dari pertempuran Elia melawan 450 Nabi Baal. Kita tahu bahwa 450 Nabi Baal ini berdoa minta supaya korban bakaran mereka dijawab oleh Allah mereka. Tetapi ternyata tidak ada jawaban. Sepanjang pagi, siang sampai petang tidak ada jawaban. Tidak ada tanda-tanda bahwa Allah yang mereka sembah itu menjawab doa-doa mereka. Nah, setelah itu giliran Elia, dan kita semua tahu Elia berdoa kepada Tuhan dan ada api yang dari langit yang datang dan menyambar korban bakaran Elia sampai kepada semua air dan semua batu-batu kering semuanya. Satu pertunjukan yang spektakuler, satu peristiwa yang sangat spektakuler. Dan Elia tentu berharap setelah melalui peristiwa itu dia disanjung, dia dipuji. Paling tidak bangsa Israel pada waktu itu mereka boleh bertobat dan berbalik kepada Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya, saudara. Alkitab mencatat bahwa setelah peristiwa itu Elia diancam untuk dibunuh. Dia dikejar-kejar. Elia menjadi sangat takut dan dia lari. Alkitab menuliskan sehari seperjalanan dia lari ke padang gurun dan dia bersembunyi di padang gurun sendirian, saudara. Nah, dia mengalami kecewa yang amat sangat berat. Apa yang dia harapkan tidak terjadi, justru sebaliknya dia diancam untuk dibunuh, saudara. Nah, kekecewaan yang begitu berat, pengharapan yang tidak nyata, pengharapan yang dia harapkan tidak terjadi membuat dia sangat kecewa dan dia menjadi frustasi, dia menjadi putus asa dan dia mengalami kelelahan rohani. Dia merasa bahwa dia bekerja sendirian dan tidak ada seorang pun yang membackup, yang mendukung dia. Dan bukan hanya itu, tetapi dia merasa bahwa dia diancam oleh dibunuh. Nah, dalam kondisi seperti itu dia mengalami kelelahan rohani dan dia berkata, rasanya aku sudah berhenti saja, aku mau quit, aku mau mundur. Bahkan dia berkata, aku ingin mati, saudara. Satu situasi yang sangat berat.
dia frustasi yang sangat berat, dia mengalami kelelahan rohani yang sangat berat. Nah, dalam situasi yang seperti itulah Tuhan berperkara dengan Elia. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan, saudara, ada beberapa hal di sini. Dalam ayat yang keempat dikatakan di sini, ya, Elia lari ke padang gurun sehari seperjalanan, dia sendirian dan dia tidur, saudara. Dia tidak lagi peduli dengan Tuhan, dia tidak lagi peduli dengan kondisi yang sekitarnya, dia menjadi sangat peduli dengan dirinya sendiri, saudara. Ya. Nah, kita akan belajar pada hari ini bagaimana kita mengatasi kelelahan rohani dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, jangan pernah sendirian. Jangan saudara merasa sendirian, ya. Jangan merasa kemudian saudara melarikan diri dan merasa sendirian, memisahkan diri dari komunitas, memisahkan diri dari teman-teman, dari kerumunan yang ada, dan kemudian saudara merasa sendirian. Nah, ini kondisi yang sangat berbahaya. Kenapa Elia dikatakan di sini dia ingin mati, saudara? Karena dia merasa bahwa dia sendirian. Dia merasa dia tidak didukung oleh bangsanya, dia merasa tidak didukung oleh orang-orang yang dia bela, ya. Dia merasa bahwa Tuhan juga mungkin tidak membela dia juga, gitu. Dan dia merasa sendirian, dia menjadi frustasi dan kemudian timbul keinginan untuk bunuh diri. Nah, ini kondisi yang sangat berbahaya. Ketika masalah datang dalam kehidupan kita, ketika kita menjadi sangat kecewa dan kita frustasi dengan kondisi yang ada, apa yang kita harapkan tidak nyata, tidak terjadi, saudara, dan doa-doa kita tidak dijawab Tuhan, dan harapan-harapan kita sepertinya sudah sirna. Dalam situasi yang seperti itu kita berada dalam kondisi yang sangat kritis. Kalau kita tidak segera berdoa kepada Tuhan dan datang dan bertemu dengan teman-teman yang memberikan kekuatan, nah, engkau berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Biasanya kalau dalam situasi seperti ini kita menjadi menyendiri, menjauhkan diri dari teman-teman, dari komunitas, dari kontak mungkin, ya, dari pertemuan-pertemuan yang ada, dari doa-doa, kita menjadi sendirian dan kita menjadi self pity, merasa mengasihani diri sendiri. Dan kalau dalam kondisi seperti ini, kalau dibiarkan, saudara, kemudian maksud saya kuasa gelap itu bisa berbicara dan akhirnya membuat kita menjadi frustasi dan bisa jadi seperti yang Elia katakan, dia ingin mati, saudara. Itulah sebabnya jangan pernah engkau berada dalam kondisi di mana engkau sendirian, saudara. Nah, ini sangat berbahaya, ya. Kita melihat di sini Elia sendirian dan dia lari sehari perjalanan jauhnya di padang gurun. Dan di situ dia cuma tidur dan dia merenungi nasibnya, dia berada frustasi, dia merasa bahwa dia menjadi self pity, menjadi mengasihi diri sendiri dan dia lupa segala-galanya. Padahal dia baru saja melihat kuasa Allah itu begitu kuat bekerja, api dari surga itu turun menyambar korban bakaran, tapi dia lupa semuanya itu karena dia menjadi frustasi dan sangat kecewa. Bapak Ibu, kekecewaan ini yang begitu berat sangat berbahaya. Karena itu jangan pernah sendirian. Yang kedua, saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan ini menarik, ya. Kalau kita lihat di sini dalam ayat yang ke-5 dikatakan begini, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat dikatakan menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah dan makanlah. Ketika ia melihat di sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada ada roti bakar, saudara, dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Yang kedua, saudara, ya, yang pertama adalah jangan pernah berada dalam kondisi sendirian. Yang kedua, jangan lupa makan dan minum. Nah, saudara, biasanya kalau orang sudah kecewa, menjadi frustasi, ya, dan kemudian merasa sendirian, merasa tidak ada backup, tidak ada dukungan, tidak ada orang yang memberikan dukungan dia, sepertinya dia merasa Tuhan juga tidak menjawab doa-doanya. Nah, dia berada dalam kondisi sendirian, biasanya sudah lupa makan dan lupa minum. Nah, ini berbahaya, saudara. Kalau kita sengaja berpuasa, it's okay, itu baik, gitu kan, ya. Tapi kalau kemudian kita frustasi dan kemudian kehilangan nafsu makan, saudara, nah ini kondisi yang sangat berbahaya. Ada banyak orang yang mengalami situasi seperti itu. Ya, tadinya mungkin dia sehat, tadinya dia baik-baik saja, tapi karena satu masalah yang berat, beban yang berat, dan kemudian
dia dipikirkan terus-menerus, dia menjadi sendirian, dia self pity, dan kemudian dia menjadi frustasi. Dia menjauhkan diri dari kerumunan yang ada, dia menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan doa, dia merasa Tuhan tidak menjawab, dan kemudian dia menjadi kehilangan nafsu makan, saudara. Nah, kalau sampai ini terjadi, ini kita berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau kondisi fisik kita ini sakit karena kita tidak makan, saudara, maka itu juga akan mempengaruhi ya cara kita berpikir. Kita tidak bisa berpikir dengan baik, kita tidak bisa berpikir dengan sehat. Tapi memang ada ekstrim yang lain, saudara. Ada orang yang kalau dia mengalami masalah, dia jadi suka makan gitu kan. Makan sebanyak-banyaknya, jadi tambah gemuk, saudara. Tapi ada orang juga yang tidak suka makan gitu, kehilangan nafsu makan. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa Elia itu tidur seharian dan dia tidak makan, saudara. Dia mengalami kondisi bukan hanya lelah secara rohani, tetapi juga lelah secara fisik. Nah, kalau ini dibiarkan, dia akan mengalami satu kematian yang sangat tragis, saudara. Ya, oleh sebabnya Tuhan berkata di sini melalui malaikatnya, disentuh dan kemudian bangunlah dan makanlah. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, kondisi apapun yang kita alami, belajarlah untuk bersyukur. Jangan lupa makan. Nah, ini penting, saudara. Memang tidak perlu makan besar ya, tapi paling tidak kita perlu memperhatikan tubuh kita itu supaya sehat. Karena kalau tubuh kita sehat, kita bisa berpikir dengan baik. Sebaliknya kalau tubuh kita sakit, kita tidak bisa berpikir dengan baik, saudara. Sudah mengalami masalah secara rohani, kita mengalami kelelahan. Kemudian kalau tubuh kita sakit, double masalah, saudara. Karena itu kita perlu belajar seperti Elia, dikatakan di sini Elia makan, saudara. Ya, kemudian dia tidur lagi. Memang biasanya kalau orang itu lagi sumpek, saudara, ya, yang sering kali lakukan cuma tidur. Dia pikir kalau dia tidur, kemudian dia bangun, dia selesai. Ternyata tidak juga, saudara. Ya, tidur, dia bangun, masalahnya tetap ada. Karena itu poin yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menenangkan diri kita dan kita mendengarkan suara Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh Elia. Ya, Tuhan berkata kepada Elia, mari naiklah ke atas gunung, dan disitulah Tuhan berbicara. Dikatakan di sini Tuhan berbicara bukan kadang-kadang bukan dalam angin yang besar, bukan dalam gempa bumi, juga bukan dengan api, saudara. Tapi justru Tuhan itu bicara melalui angin yang sepoi-sepoi. Artinya Tuhan bicara di dalam keheningan. Nah, hal yang sama yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami kelelahan rohani. Yang kita perlu lakukan, kita belajar untuk menenangkan hati kita. Jangan izinkan hatimu bergejolak, jangan izinkan pikiranmu terus bergejolak. Ya, tenangkanlah dirimu, belajarlah untuk menenangkan diri dan izinkan Tuhan berbicara dalam keheningan. Bapak Ibu, mungkin kita perlu sehari atau 2 hari, ya, atau mungkin tidak sampai sehari 2 hari, 1 jam 2 jam. Setiap hari kita perlu berdoa, menenangkan diri. Ya, kemudian kita mengizinkan Tuhan berbicara, karena dengan cara itulah kita akan dikuatkan. Kalau kita lihat di sini, Elia dikuatkan kembali setelah dia makan dan Tuhan berbicara. Nah, hal yang sama, apapun yang engkau alami pada hari-hari ini, jangan pernah sendirian. Ya, ingat baik, jangan pernah sendirian. Nah, apalagi tidak makan. Nah, ini berbahaya. Engkau berada dalam kondisi yang sangat kritis, saudara. Karena itu belajarlah untuk mendekatkan diri dengan komunitas yang ada. Belajar untuk terus ya, minta bantuan dari teman-teman, saling mendoakan satu dengan yang lain supaya engkau dikuatkan. Dan yang kedua, makanlah. Ya, memang tidak perlu makan besar, tapi paling tidak tubuh bisa sehat. Yang ketiga, tenangkanlah dirimu dan belajarlah mendengar suara Tuhan. Ini poin yang ketiga, ini sangat penting, saudara. Dengar suara Tuhan sampai engkau tahu persis apa yang engkau lakukan. Ketika kita tahu persis apa yang kita lakukan, disitulah Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Apapun yang engkau alami, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecil hati, karena kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong kita. Dia mendengar dan menjawab doa-doa kita. Terus berharap, terus beriman, terus percaya, kuatkan iman percaya kita, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menjawab doa-doa kami. Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami. Apapun situasi dan kondisi kami pada hari ini, kami mau percaya dan kami mau menguatkan iman percaya kami bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh ada dan terjadi tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh
teman-teman, seluruh Bapak, Ibu, dan seluruh saudara-saudara yang mendengar acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu.